Ada cerita, nah ini selanjutnya tentang ilmu dan akhlak tadi. Ketika Imam Malik yang masih kecil pamitan kepada ibunya untuk berangkat mencari ilmu. Ini cerita dari Imam Malik sendiri. Aku berpamitan kepada ibuku untuk pergi mencari ilmu. Ibuku terus berkata, kemarilah nak, kenakan pakaian yang pantas bagi seorang penuntut ilmu. Jadi anaknya yang mau berangkat ini dipanggil lagi, coba sini, kamu pakai pakaian yang pantas dong. Kemudian ibu mengenakanku pakaian yang baik, juga memakaikan peci di kepalaku dan memasangkan sorban. Lalu berkata, nah sekarang pergilah pada gurumu Robi'ah untuk menuntut ilmu. Tapi ingat nak, belajarlah dulu akhlak darinya sebelum engkau menyerap ilmunya. Ini ada beberapa pelajaran dari cerita ini. Yang pertama adalah sikap memuliakan ilmu, memuliakan aktivitas mencari ilmu, memuliakan para guru yang menuntun ilmu, dan memuliakan apapun yang berhubungan dengan ilmu. Imam Malik mau berangkat belajar, oleh ibunya diberi pakaian yang bagus, yang pantas, dipakaiin peci, serban, sehingga kelihatan luar biasa, baru disuruh berangkat. Ini bagi saya penghargaan terhadap ilmu. Jadi karena ilmu ini mulia, ayo kita muliakan. Nah ini jangan-jangan sindiran buat kita ini ya. Kita itu sering tidak memuliakan ilmu. Ya termasuk yang kita muliakan ilmu itu ya buku, kemudian apalagi guru-guru, kemudian forum-forum kajian kita hargai. Jadi gunakan pakaian yang baik, gunakan kostum yang mendukung. Kostum yang mendukung itu bagi saya penting. Jadi kayak kayak prajurit tentara itu kalau mau bertempur, bajunya kan seperti itu. Sebenarnya pakai baju biasa saja ya bisa, tapi begitu kostumnya mendukung kan rasanya beda, semangatnya beda, jiwanya berubah kalau pakainya ganti. Maka mencari ilmu sebenarnya juga begitu. Ayo dibiasakan kalau memang mungkin ya teman-teman. Misalnya mau membaca, mau ikut kajian, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, kita hormati diri kita, kita hormati ilmunya. Pakai baju yang pantas. Kemudian mungkin duduk juga posenya yang bagus. Itu diantara penghargaan pada ilmu. Jadi insya Allah nanti ada pengaruh terhadap jiwa. Jadi ada pengaruh, mungkin semangatnya jadi berbeda, mungkin gairahnya semakin meningkat untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sambil iseng saja ya mungkin hasilnya tidak sebesar kalau kita serius. Membaca buku kalau serius misalnya kita pakai baju. Kalau Imam Malik itu terbiasa pakai baju-baju yang dalam tanda petik sukanya pakai baju yang mewah dalam rangka menghormati ilmu. Jadi suka memakai wangi-wangian, mirip dengan Imam Abu Hanifah yang kita ceritakan minggu lalu. Nah ini ada efeknya, ada asarnya. Jiwa kita seakan-akan dilatih, ini penting loh, ini serius loh, maka jangan iseng. Itu kan berbeda kalau kita sikapnya iseng. Mungkin sambil membaca, sambil tidak pakai baju, sambil kelesetan, sambil garuk-garuk, sambil itu kan rasanya berbeda dengan kalau kita baca dengan serius. Nah ini pelajaran dari kisahnya Imam Malik ini. Ibunya ngerti, maka diberi baju yang bagus, diberi kostum yang bagus, baru diizinkan keluar rumah.
Baru terus silahkan sekarang berangkat menuntut ilmu, tapi dipesankan lagi, dahulukan akhlak. Belajar dulu akhlaknya sebelum engkau menyerap ilmunya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, dahulukan akhlaknya sebelum ilmunya. Siapkan dulu wadahnya, baru dituangi ilmu yang berharga, ilmu yang mulia. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini nasihat dari Imam Malik tentang ilmu juga. Katanya Imam Malik, ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. Yang pertama, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Yang kedua, sohibul hawa, pengikut hawa nafsu, yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang suka berdusta dalam berbicara, meskipun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang soleh dan mulia yang tidak tahu apa yang ia sampaikan. Tadi kan di depan ada nasihat, perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Dari siapa engkau mengambil ilmu tentang agama. Nah, di bagian ini Imam Malik memperjelas lagi dari siapa sih yang tidak boleh itu. Katanya Imam Malik, hindari 4 orang ini. Jangan belajar dari 4 orang ini. Yang pertama, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Kalau sudah jelas orang ini bodoh, mungkin kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia bodoh itu rasanya agak kasar ya. Pokoknya orang yang tidak ngerti, orang yang bukan ahlinya. Kalau memang bukan ahlinya jangan diikuti. Itu analoginya orang bodoh itu orang yang tidak ngerti, orang yang bukan ahlinya. Tidak usah diikuti orang yang bukan ahlinya. Kalau tentang fikih ikut ahli fikih. Kalau tentang filsafat diikuti ahli filsafat. Kalau tentang akhlak belajar dari orang yang para ulama yang ngerti akhlak. Jadi jangan ngarang. Pokoknya orang yang kalian idolakan, kalian tinggikan, kalian kagumi, terus belajar apa saja dari beliau, ya enggak. Ya dipelajari sesuai dengan keahlian beliau. Jadi jangan belajar dari orang yang tidak ngerti, yang nyata ketidakngertiannya. Itu yang pertama. Ini kadang-kadang kita itu jadi tidak kritis kalau egonya main. Misalnya karena kelompokku, karena grupku, karena dosenku, karena temanku, karena idolaku. Ini membuat kita tidak kritis. Tapi tetap kalau kita ingin belajar sesuatu harusnya dari ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan belajar atau mengambil ilmu dari sohibul hawa. Orang yang disetir, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Cirinya apa orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya? Orientasi hidup dan target-target hidupnya hal-hal yang sifatnya duniawi, sementara artifisial. Artifisial itu tidak penting, tidak hakiki. Jadi sohibul hawa itu targetnya tidak akan jauh-jauh. Misalnya dari harta, tahta, kehormatan duniawi, dan yang sejenis itu. Pujian, kekaguman orang, itu ciri-ciri sohibul hawa. Ingin memamerkan ilmunya, ingin memamerkan ketinggian wawasannya,
ingin dipuji orang tentang kepandaiannya, dan yang sejenis itu juga cirinya sohibul hawa. Kalau ada orang jenis ini, hati-hati, kalau bisa tidak usah mengambil ilmu dari orang jenis ini. Karena orang-orang semacam ini biasanya yang disampaikan adalah yang sesuai dengan kepentingan dan ambisinya. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok dengan kepentingan dan ambisinya, dia loncati. Kadang yang jelek-jelek pun karena dia pinter, dia carikan dalilnya. Dalil yang cocok dengan nafsu dan ambisi yang sudah dia target. Makanya hati-hati kalau sama orang bodoh tadi kan lebih mudah identifikasinya. Kalau sohibul hawa ini melihatnya tidak pada ilmunya tapi pada karakternya. Yang diomongkan mungkin benar, mungkin ada dalilnya, tapi melihat betapa ambisiusnya dia, betapa dia diliputi oleh hasrat hawa nafsu, ingin enak sendiri, ingin sukses sendiri, egois. Harus kita mundur sebentar, hati-hati. Jangan-jangan kebenaran yang dia sampaikan itu sudah dipotong-potong, direduksi sesuai keinginan dan ambisinya. Yang ini kadang-kadang harus hati-hati. Kalau dalam dunia filsafat ada istilah kaum sofis. Kaum sofis ini karena dia pinter, kalau ngomong ya mengagumkan banyak orang, logis, rasional, masuk akal. Orang biasa tidak bisa berpikir seperti itu. Cuma kaum sofis ini dikenal oportunis. Jadi dia tergantung siapa yang bayar, tergantung siapa yang ngontrak, kebenaran bisa diatur. Jadi kebenaran bisa diatur itu argumen bisa dipilih-pilih. Kan saya sering bilang akal itu pinter menjustifikasi, tergantung hati mengarahkan kemana. Hati itu kalau diarahkan ke kebaikan, ya akal bisa menunjukkan dalil argumen untuk mendukung kebaikan. Tapi kalau hati cenderung pada yang jelek, ya akal akan mampu menyusun argumen untuk mendukung kejelekan. Ini teorinya Imam Ghazali. Jadi sohibul hawa, ayo hati-hati kita hindari. Yang ketiga, para pendusta. Berarti sebelum kita mengikuti orang lain, ini harus kita cek track recordnya ini. Ini ternyata para pendusta, jangan diikuti. Ya kalau para pendusta kan khawatirnya dia berdusta, bohong. Maksudnya ayat sebenarnya ini dipelintir jadi itu. Ini para pendusta. Maksudnya hadis ini A, tapi untuk kepentingannya maksudnya dibelokkan jadi B. Para pendusta. Bahkan seandainya dustanya tidak seperti yang saya contohkan tadi, tidak tentang ayat, tidak tentang hadis. Kalau di situ kan ada kalimat walaupun tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah. Dustanya mungkin urusan-urusan sepele, urusan-urusan kecil. Tapi orang yang mudah berdusta ini bahaya untuk diikuti. Tidak sibuk, bilang sibuk. Ini terus bohong. Sudah makan, bilangnya belum makan atau sebaliknya. Ini kan sebenarnya jujur tidak apa-apa, tapi kadang-kadang kita milih bohong. Kemudian tidak masuk, bilang masuk. Jenis-jenis ini kan bohong sederhana sekali. Tiap hari mungkin kita lakukan secara tidak sengaja. Tapi kalau dibiasakan dia menjadi karakter. Membuat diri kita tidak terpercaya. Kata-kata yang keluar dari mulut kita jadinya tidak sikoh. Tidak sikoh itu tidak kuat, tidak bisa dipercaya. Meskipun kita bohongnya hanya kecil-kecil. Tapi kalau kecil-kecil banyak akan membentuk karakter sebagai pembohong. Kan ada hadisnya itu, iyyakum wal kadhiba, hindarilah bohong. Karena kalau kita yataharra kadhiba, kalau kita membiasakan kebohongan,
maka kita akan menjadi orang yang kadzaban, seorang pembohong. Bohongnya sudah jadi karakter. Orang yang bohongnya sudah jadi karakter itu ya, kalau dia berbohong tidak ada rasanya, sudah biasa saja. Karena sudah tiap hari dia begitu. Jadi yang ketiga, jangan mengambil ilmu dari para pembohong. Yang keempat, ini juga kita harus hati-hati. Kalau ini sebenarnya baik, tapi ternyata ya orang soleh, orang mulia menyampaikan kebaikan, tapi dia sendiri tidak tahu dengan yang dia sampaikan. Dia sendiri tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Mungkin dia ini hanya mengulang-ulang saja, mungkin dia ini hanya taklid, mengikuti saja. Ini juga katanya Imam Malik harus hati-hati kita ikuti. Kalau dalam bahasa filsafat, orang ini sebenarnya baik, cuma tidak kritis. Cuma dia tidak ingin paham dasarnya, argumennya dari yang dia sampaikan. Pokoknya baik disampaikan, dia tidak mendalami. Nah, ini juga harus hati-hati, karena setiap pernyataan, setiap dalil yang disampaikan, setiap pendapat yang disampaikan itu kan harus ngerti benar dasarnya. Tidak sekedar mindah kata dari tokoh A kita sampaikan ulang. Jadi ini kita juga harus hati-hati kalau ada orang hanya peniru, hanya follower, pengikut. Jadi 4 orang yang harus kita hati-hati dalam mengambil ilmu dari mereka. Kalau bisa ya dihindari. Yang pertama orang bodoh, yang kedua pengikut hawa nafsu dan kepentingan, yang ketiga orang yang suka berdusta, dan yang keempat orang yang tidak tahu dia itu sebenarnya ngomong apa, dia sendiri tidak paham. Nah, ini 4 orang yang kita harus hati-hati dalam mengambil ilmu. Karena tadi ya, ini katanya Imam Malik di atas tadi, loh ini urusan agama, maka hati-hati dari siapa engkau mengambil agamamu.